Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Kamus Hidayat, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Kadugede Kabupaten Kuningan. Pada video kali ini saya akan menyampaikan tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara modul 1.1 koneksi antar materi. Pengajaran versus pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari proses pendidikan yang bertujuan memberikan ilmu yang bermanfaat untuk keterampilan hidup anak, baik secara lahir maupun batin. Pendidikan adalah proses menuntun kodrat anak agar menjadi manusia yang mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pengajaran dan pendidikan memiliki maksud untuk mewujudkan manusia merdeka yang bisa bersandar atas kekuatan sendiri dan hidupnya lahir atau batin tidak tergantung pada orang lain. Sebelum mempelajari modul 1, menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan yaitu pembelajaran yang hanya transfer materi pelajaran. Sehingga saya berpikir lebih mementingkan ketuntasan di dalam penyampaian materi daripada memahami karakteristik murid. Misalnya, saya lebih mementingkan nilai dari aspek kognitif saja pada saat penilaian atau ulangan. Selanjutnya, pembelajaran dianggap berhasil apabila nilai murid sudah mencapai KKM. Peserta didik dianggap sebagai objek pembelajaran dan pembelajaran berpusat pada guru atau metode teacher center. Kemudian pembelajaran yang saya lakukan sebelum mempelajari modul 1.1 ini yaitu tidak mempedulikan apakah siswa sudah atau belum memahami materi yang disampaikan. Oleh karena itu, sering saya merasa gagal atau mengeluh apabila banyak siswa yang mendapatkan nilai di bawah KKM. Kemudian setelah saya mempelajari modul 1.1 ini, yaitu tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan apa yang saya lakukan selama ini adalah tidak tepat. Setelah mempelajari modul 1.1 ini, saya menyadari seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, yaitu pembelajaran yang tidak hanya kognitif saja, melainkan nilai afektif, psikomotor, nilai spiritual, sosial, dan nilai budaya. Kemudian saya juga menyadari bahwa murid sebagai subjek pembelajaran, artinya bahwa murid tersebut itu harus diberikan kebebasan untuk berekspresi, diberikan kebebasan untuk mengemukakan pendapat dan berkreasi. Selanjutnya saya menyadari bahwa guru berperan sebagai fasilitator pembelajaran, yaitu memberikan pelayanan untuk memudahkan siswa di dalam kegiatan proses pembelajaran, membantu peserta didik dalam menumbuhkan pengalaman belajar, membantu menciptakan perubahan iklim dan budaya lingkungan yang positif, membantu terjadinya proses belajar yang serasi dengan kebutuhan. Setelah mempelajari modul 1.1 ini, saya menyadari bahwa sebagai guru harus melakukan asesmen diagnostik dalam memahami karakteristik peserta didik. Alasannya karena asesmen diagnostik yang dilakukan secara spesifik dimaksudkan untuk mengidentifikasi atau mengetahui karakteristik, kondisi kompetensi, kekuatan, dan kelemahan model belajar peserta didik sehingga pembelajaran dapat dirancang sesuai dengan kompetensi dan kondisi peserta didik yang beragam. Harapannya agar pembelajaran bisa menyenangkan dan adanya manfaat bagi pengembangan skill karakter dan psikosomatik peserta didik. Kemudian selanjutnya, setelah mempelajari modul ini juga, saya menyadari bahwa di dalam pembelajaran harus memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya, yaitu
kodrat alam dan kodrat zaman. Selanjutnya yang dapat saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain, yaitu merancang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, yaitu pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan, gembira, dan berbobot atau paikem gemrot. Yang kedua yaitu menerapkan pembelajaran abad 21, yang mana ini sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Diharapkan yaitu siswa bisa berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaborasi. Kesemuanya itu dengan tujuan menciptakan merdeka belajar. Selanjutnya yang dapat saya terapkan dalam pembelajaran di kelas yaitu pembelajaran yang tidak lagi menuntut melainkan menuntun. Karena tugas guru yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Demikian video ini yang kami sampaikan, semoga menjadi inspirasi bagi Bapak dan Ibu guru yang hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Hussein Nafidin, kelas 10I SMAN 1 Kadugede. Saya merasa sangat senang sekali karena selama belajar dengan Pak Kamus Hidayat, baik di dalam kelas maupun di luar kelas, tentunya saya lebih memahami terhadap materi-materi yang disampaikan. Dalam setiap penyampaian materi-materi selalu konseptual dan selalu dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari serta sesuai dengan perkembangan zaman. Pak Kamus Hidayat itu merupakan guru yang asik banget. Bukan seperti guru dan murid, tetapi seperti teman bagi saya untuk berdiskusi. Beliau juga profesional, selalu tepat waktu, dan disiplin di setiap kegiatan belajar mengajar. Selalu memberi motivasi dan dorongan kepada seluruh siswa sehingga menjadikan kami selalu bersemangat untuk belajar. Terima kasih Pak Kamus Hidayat, Bapak adalah guru favorit saya. Saya bangga dengan sosok dan perilaku Bapak yang patut digugu dan ditiru. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Randalela Susilawati, guru Bahasa Indonesia SMA Negeri 1 Kadugede, Kabupaten Kuningan. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan testimoni kepada Saudara Kamus Hidayat MPD sebagai salah seorang calon guru penggerak yang saat ini sedang mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 9. Saudara Kamus Hidayat adalah sosok guru yang diidolakan oleh para siswanya. Beliau merupakan guru yang rajin, disiplin, semangat kerja keras, tanggung jawab, kreatif, dan inovatif. Semangatnya untuk terus belajar dan belajar menjadi teladan bagi guru-guru yang lainnya. Beliau memiliki kepribadian, jiwa sosial, kemampuan profesional dan pedagogik dalam pembelajaran yang sangat baik. Sungguh luar biasa. Strategi, metode, dan model pembelajaran yang digunakan selalu berpusat pada peserta didik. Beliau mampu menciptakan suasana pembelajaran sehingga menjadikan para peserta didik merasa ceria, gembira, senang, dan bahagia. Hal ini menunjukkan bahwa beliau mampu menganalisis dan mengenali murid lebih dalam serta dapat menciptakan pembelajaran yang relevan. Sebagai seorang guru yang sudah memiliki pengalaman manajerial sebagai Wakasek sudah 8 tahun, beliau memiliki integritas dan loyalitas serta kinerja yang sangat baik, terutama dalam kerjasama dan kolaborasi dengan teman sejawat untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam menciptakan perubahan-perubahan dan budaya positif bagi kami, keluarga besar SMA Negeri 1 Kadugede. Karena kompetensi yang dimiliki tersebut,
Beliau merupakan sosok guru yang diidolakan oleh para siswa karena beliau mudah akrab dengan siswa, antusias ketika mengajar di kelas, peduli pada siswanya, kreatif dan inovatif, dan tidak gaptek, handal dan menguasai materi pembelajaran, serta mempunyai rasa saling pengertian, menghormati dan menghargai. Selamat dan sukses untuk Pak Kamus Hidayat. Saudara sudah pantas dan layak untuk menjadi pemimpin pembelajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, saya Rida Jaibuana, Kepala SMA Negeri 1 Kadugede, Kabupaten Kuningan. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan memberikan testimoni kepada salah seorang guru yang sedang mengikuti pendidikan guru penggerak, yakni Bapak Kamus Hidayat MPD. Alhamdulillah, saya senang sekali beliau bisa mengikuti program guru penggerak ini karena terasa sekali banyak perubahan-perubahan yang positif yang tidak hanya terjadi pada dirinya, namun juga ini pada teman sejawat serta peserta didik SMA Negeri 1 Kadugede. Salah satu perubahan tersebut yakni pada proses KBM atau kegiatan belajar mengajar di kelas. Saya pernah melihat ya secara langsung di kelas bagaimana proses pembelajaran, kemudian di sana beliau bisa menunjukkan ya proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kemudian juga kreatif, menyenangkan, gembira dan berbobot. Penggunaan strategi dan metode juga dan model pembelajaran yang terintegrasi dengan teknologi, penguasaan materi dan kemampuan pedagogiknya menjadikan siswa ceria dan semangat ya untuk belajar. Setelah kegiatan pembelajaran, saya perhatikan beliau juga suka melakukan refleksi ya setelah pembelajaran, juga sering berbagi dan berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam melakukan perubahan-perubahan positif di sekolah kami. Beliau juga pada kegiatan program-program tersebut ya, bagaimana beliau mengimplementasikannya. Di sini saya melihat ada semangat ya, semangat dan kerja keras dalam mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan. Ya salah satunya ya ini adalah kegiatan pelatihan atau pendidikan guru penggerak ini ya. Saran saya untuk beliau bahwasanya ilmu dan pengalaman ya yang berharga tersebut bisa disebarluaskan ya kepada rekan-rekan guru supaya mereka lebih terdorong lagi, termotivasi ya dalam peningkatan kompetensi. Selanjutnya saya berharap juga Pak Kamus ya ke depan mampu meningkatkan kinerja dirinya, selain itu juga menciptakan perubahan dan budaya positif ya, kemudian menjadikan pemimpin pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, bagaimana mencapai tujuan pendidikan dan mewujudkan siswa yang berkarakter. Hal tersebut sejalan dengan slogan kami ya, yakni Semansaka Bahagia, berkolaborasi, agamis, harmonis, aktualisasi, giat, inovatif, dan akselerasi. Kemudian juga dengan Jabar Masagi ya, Jabar Masagi itu dengan nitih surti, nitih harti, nitih bukti, dan nitih bakti, serta bagaimana mewujudkan profil pelajar Pancasila. Terima kasih, semoga testimoni ini menjadikan sesuatu hal yang bisa memotivasi wabil khusus Pak Kamus dan juga bisa menginspirasi kepada guru dan tenaga kependidikan lainnya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Terima kasih, salam dan bahagia. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.